Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pertemuan minggu ini. Pertemuan kedua di minggu ini. Kita akan belajar lanjut ya soal fasi sistem. Kali ini kita akan belajar soal yang ini, Mamdani Inference System. Karena kita tahu fasi sistem sendiri ada beberapa metode ya. Untuk yang pertemuan ini kita bahas Mamdani. Untuk capaian pembelajarannya dan indikator bisa kalian baca sendiri ya. Kita langsung masuk ke alur dari sistem inference fasi ini ya. Pertama, ini inputnya itu berupa grips yang seperti kemarin yang masalah tinggi badan itu. Nah, kemudian dari sini dimasukkan ke klasifikasi interface. Ini berubah dari grips input menjadi fasi input. Kemudian masuk ke inference engine. Di dalam ini ada rules-rules dari fasinya. Kemudian outputnya berupa fasi output. Tahapan terakhir yaitu defasifikasi. Outputnya berupa data yang grips ini. Prinsip dasar dari interferensi fasi ini menggunakan kumpulan aturan yang terdapat dalam basis aturan untuk memetakan himpunan fasi pada semesta pembicaraan masukan ya inputan maksudnya, menjadi himpunan fasi lain yang terdapat pada semesta pembicaraan keluaran atau outputnya. Sistem inferensi fasi adalah sistem kerja komputer yang didasarkan pada konsep teori fasi, aturan fasi if-then, dan logika fasi. Struktur dari sistem inferensi fasi terdiri dari 5 ini ya. Yang pertama, ada basis aturan yang berisi aturan if-then. Kemudian basis data yang mendefinisikan fungsi keanggotaan dari himpunan fasi. Yang ketiga, unit pengambilan keputusan yang menyatakan operasi inferensi aturan-aturan. Kemudian ada fasifikasi yang mentransformasi masukan himpunan klasik atau CRIPS ke derajat tertentu yang sesuai dengan aturan besaran fungsi keanggotaan. Kemudian yang terakhir, defasifikasi yang mentransformasi hasil fasi ke bentuk keluaran yang CRIPS. Yang pertama kita bahas masalah basis aturan. Basis aturan ini merupakan inti dari sistem fasi karena pada bagian ini berada sekumpulan aturan dalam beberapa tipe. Di sini ada 3 tipe ya, ada Mamdani Asilian model, ada Takagi Sugeno model, dan ada classifier model. Yang pertama untuk Mamdani. Ini misal ada rule 1, aturan pertama. Jika X adalah A1 dan Y adalah B1, maka Z adalah C1. Untuk aturan keduanya, jika X adalah A2 dan Y adalah B2, maka Z adalah C2. Di sini A, B, dan C adalah himpunan fasi yang didefinisikan dalam semesta X, Y, Z. Kemudian untuk model Takagi Sugeno, bentuk rule-nya seperti ini ya. Ini contoh rule 1, jika X maka A1 dan Y adalah B1, maka Z sama dengan fungsi F1 ini dengan inputan XY. Kemudian jika X adalah A2 dan Y adalah B2, maka Z-nya ini sama dengan fungsi F2 ini. Ini contoh fungsinya. Dan bentuk yang ketiga, classifier model. Contohnya ini jika X adalah A1 dan Y adalah B1, maka kelas adalah 1. Untuk rule 2, jika X adalah A2 dan Y adalah B2, maka kelasnya adalah 2. Proses berikutnya yaitu fasifikasi. Nah, di mana fasifikasi ini adalah pemetaan nilai-nilai inputan atau masukan yang ditinjau ke bentuk himpunan-himpunan fasi dalam semesta pembicaraan tertentu. Manipulasi data dalam pengatur fasi ini berdasarkan pada teori himpunan fasi, sehingga data masukan harus dipetakan terlebih dahulu ke bentuk fasi melalui proses fasifikasi. Ini contoh ya. Ini ada sebuah fungsi keanggotaan fasi suhu
yang dibagi menjadi dua fungsi keanggotaan, yaitu fungsi suhu rendah yang sebelah kiri ini ya, dan fungsi untuk suhu tinggi yang sebelah kanannya ini. Nah, ini contoh kita perlu untuk melakukan proses klasifikasi untuk suhu 35 derajat. Jadi kita cari dulu ya 35 kan di sini. Kira-kira 35 di sini. Kita hitung dulu. Dia di suhu rendah nilai keanggotaannya berapa? Jadi nilai keanggotaan untuk suhu 35 caranya seperti yang diajarkan kemarin ya. Ini kita lihat untuk yang suhu rendah dulu, yang sebelah sini ya, segitiga yang pertama ini. Jadi C dikurangi X dibagi C dikurangi B. C-nya 45, ini kan, ini C-nya. Dikurangi X-nya 35 di sini. Dibagi C dikurangi B. Ini karena posisinya ada di sini ya. Jadi dia dikurangi B. Jadi 2/3. Jadi artinya suhu 35 derajat. Ini nilai keanggotaannya pada suhu rendah adalah 2/3. Dan kita hitung suhu 35 di suhu tinggi. Sama ya, X-nya 35. Caranya sama. X dikurangi A dibagi B dikurangi A. X-nya berapa? 35 ya. X-nya 35, A-nya 30, sebelah sini A-nya. A-nya 30 dikurangi, ini 45 di sini ya. 45 dikurangi 30, hasilnya sepertiga. Ya. Jadi, nilai keanggotaan suhu 35 derajat untuk suhu tinggi adalah sepertiga. Ini aturannya ada di atas ini ya. Kemudian masuk ke mesin penalaran kontrol logika fasi. Mesin penalaran ini merupakan proses implikasi dalam menalar nilai masukan guna penentuan nilai output atau nilai keluaran sebagai bentuk pengambil keputusan. Salah satu model penalaran yang banyak dipakai adalah penalaran max-min. Operasi max-min ini dapat dinyatakan dengan ini ya. Yang pertama ada operasi irisan N, seperti yang kita pelajari pertemuan sebelumnya ya. Irisan atau interseksi, ini kita ambil nilai minimalnya. Sedangkan operasi union atau OR, kita ambil nilai maksimalnya. Kemudian untuk operasi implikasi, if then, jika A maka B, maka kita ambil nilai minimal antara A dan B. Jadi nanti ada implikasi ya, di antara dua ini sama B. Dalam penalaran max-min, proses penalaran dilakukan sebagai berikut ya. Yang pertama, menerapkan operasi max atau min pada bagian operator antecedent dari sebuah rule. Jika antecedent, maka konsekuen. Jadi di sebelah, antecedent di mana? Kiri ya. Ini menerapkan operasi min untuk implikasi dari sebuah rule. Operasi penggabungan atau aggregation, ini di mana hasil implikasi dari semua rule ini digabungkan menjadi satu. Kemudian proses berikutnya yaitu defasifikasi. Bagian ini melakukan proses pengubahan nilai kebenaran dari masing-masing aturan fasi ke dalam besaran bukan fasi atau Cripps output yang merupakan transformasi variabel dari yang bersifat kualitatif menjadi variabel kuantitatif. Metode defasifikasi yang paling umum dipakai adalah Center of Gravity atau COG. Metode ini menghitung titik berat dari suatu luasan daerah yang dipotong oleh derajat keanggotaan dari proses sebelumnya berdasarkan rule evaluation. COG ini dapat dinyatakan nih ya.
Jadi COG sama dengan pakai integral ya. Integral A x dx ini dibagi integral AX dx. Yang atas ini momen, yang di bawah apa? Ingat ya? Nah, ya. Langsung ke contoh soal ya. Defasifikasi ketika menggunakan COG ya, center of gravity. Di sini ada titik 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya hingga 100 ya. Untuk yang 0, 10, 20, dia di sini. Derajat keanggotaannya 0,1 ya. Kemudian yang ini yang di titik 30, 40, 50, 60, dia derajat keanggotaannya 0,2. 0,2. Kemudian 70, 80, 90, 100, derajat keanggotaannya di sini. Ini setengah ya, 0,5. Cara hitungnya, jadi masing-masing ini ya. Ini 0, 10, 20, ini dijumlahkan, dikalikan derajat keanggotaannya, dikalikan 0,1. Kemudian hasilnya ditambahkan titik-titik ini, yang berikutnya. Ada 30, 40, 50, 60. Dikalikan derajat keanggotaannya 0,2. Dan sama ya untuk yang 70 sampai 100 ini. Hasilnya dibagi ini, derajat keanggotaan untuk masing-masing ini. Ini kan 3. 0,1, 0,1, 0,1. Ini 30, 40, 50, 60 ada 4 ya. Ini 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, terus 70, 80, 90 kan 0,5 ya. Ini dihitung, dikalkulasi, hasilnya 67, watt. Ada pertanyaan? Ada ya? Selain menggunakan center of gravity, kita juga bisa menggunakan weighted average. Sebentar. Untuk weighted average, ini misal ada tiga fungsi ya di sini. Ada 3 segitiga. Cuman ini kan udah dipotong untuk derajat keanggotaannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini kita ambil nilai tengahnya. Jadi yang pertama, ini ada 1, 2, 3. Yang pertama, ini derajat keanggotaan 0,3. Titik tengahnya ada di 2,5. Ini 0 sama 5 ya. Berarti titik tengahnya ada di 2,5. Ini 0,3 dikalikan 2,5. Ditambah yang kedua. Ini nilai keanggotaan 0,5. Titik tengahnya ada di 3 sama 7. Berarti titik tengahnya 5. 0,5 dikali 5. Ditambah yang ketiga ini. Derajat keanggotaannya 1. Kemudian yang nilai tengahnya ada di 5 sama 8. Berarti titik tengahnya di 6,5 ya. 6,5. Dibagi ini. 0,3 ditambah 0,5 ditambah 1. Iya ya, derajat keanggotaannya. Hasilnya 5,41 meter. Kemudian, ini membangun Mamdani Fuzzy Inference System. Ini membangun fungsi keanggotaan fuzzy ini untuk semua variabel input dan output. Kemudian membangun basis aturannya. Contoh pertama ya, permasalahan tip. Seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Di USA, orang biasa memberikan tip kepada pelayan untuk makanan yang dipesan. Besaran tip rata-rata adalah 15% dari total tagihan tergantung juga pada pelayanan yang diberikan. Maksimalnya 30%. Berarti berapa besar tip yang diberikan ini tergantung pada kualitas pelayanan dan kualitas makanan.
Input yang pertama yaitu kualitas pelayanan dibagi menjadi 3 kategori, buruk, baik, dan menyenangkan. Untuk input yang kedua dari kualitas makanan dibagi menjadi 2, yaitu tidak enak dan lezat. Untuk besarnya tip, yaitu outputnya dibagi dalam 3 kategori, kecil, sedang, dan besar. Misalkan kualitas pelayanan dan kualitas makanan diberikan 0,10, maka berapa besar tip yang layak diberikan. Ini kita bangun dulu fungsi keanggotaannya. Yang sebelah kiri ini adalah untuk servis layanannya. Yang sebelah kanan adalah untuk skor makanannya. Oh ya, ini sudah disebutkan ya. Untuk standar deviasinya 1,5. Ini outputnya. Ada 3, cheap, average, sama generous. Oke. Ini basis aturannya. Untuk aturan layanan, rule untuk layanan atau servis ya. Jika layanan buruk, maka tips murah. Jika layanan baik, maka tips rata-rata. Jika layanan menyenangkan, maka tipsnya tinggi. Kemudian untuk rule untuk makanan, jika makanan tidak enak, maka tipsnya murah. Jika makanannya lezat, maka tipsnya tinggi. Dan untuk rule gabungan, jika layanan buruk atau makanan tidak enak, maka tip murah ini ya. Oke. Untuk tip rata-rata kan hanya 1 ya. Yang ada 2 kan hanya yang tips murah sama tips tinggi. Yang rata-rata hanya 1, jadi langsung aja. Jika layanan baik, maka tips rata-rata ini tetap. Kemudian aturan yang ketiga dari layanan ini, jika layanan menyenangkan atau makanan lezat, maka tipsnya tinggi. Jadi dari aturan-aturan ini digabungkan. Hasilnya seperti yang di bawah. Langkah berikutnya yaitu melakukan proses inferensi pada Fuzzy Mamdani Inference System. Ini fasifikasi menggunakan fungsi keanggotaan Fuzzy untuk semua variabel input, penalaran menggunakan semua rule-rule yang telah ditetapkan, operasi penggabungan dari hasil penalaran semua rule. Berarti sudah ya, sudah sampai sini ya. Kemudian defasifikasi menggunakan fungsi keanggotaan Fuzzy untuk variabel output. Ini contoh soalnya. Jika skor layanan 3 dan skor makanan 8. Jadi berapa tips yang harus diberikan? Langsung kita bahas. Yang pertama, kita hitung skor layanan dulu ya. Skor layanan 3. Kita hitung dulu nilai keanggotaannya untuk layanan buruk. Kita masukkan sesuai rumus yang udah kita pelajari minggu kemarin. Bila X-nya 3, C-nya di sini diketahui 0, dan standar deviasinya 1,5. Yaitu kita hitung eksponennya, hasilnya 0,135. Kemudian kita hitung skor layanan 3 ini untuk layanan baik. Layanan baik ya, untuk layanan baik kita masukkan rumusnya. Untuk yang layanan baik ada di sini ya. X-nya 3, nilai tengahnya di sini, C-nya 5 ya. Standar deviasinya sama, 1,5. Kita hitung, kita pakai rumus yang kemarin. Hasilnya 0,411. Kemudian kita hitung juga untuk ini, skor layanan 3 untuk yang layanan menyenangkan. Kita masukkan aja rumusnya. Untuk yang layanan menyenangkan, C-nya 10, di sini ya C-nya, C10. Di sini tuh, C-nya 10, standar deviasinya 1,5. Kita masukkan hasilnya 0,00001.
Ini sudah selesai, kita hitung skor layanan. Kita masukkan ke masing-masing kategori ya. Kita udah dapat derajat keanggotaannya. Kemudian kita hitung input yang kedua untuk skor makanan. Skor makanan 8. Pertama kita hitung. Mana ini? Oke. Skor makanan tidak enak. Kan dia di sini. Jadi otomatis yang tidak enak nggak usah dihitung, langsung aja 0 karena dia sini kan batasnya. Jadi bila lebih besar dari 3 maka nilainya sudah pasti 0 ya. Kita hitung aja yang di makanan lezat. X-nya 8, A-nya di sini 7, kemudian B-nya 9. Ini ya, 9. Jadi X kurangi A dibagi B dikurangi A. Hasilnya 0,5. Skor untuk apa? Maaf, bukan skor. Nilai keanggotaan untuk makanan tidak enak 0. Nilai keanggotaan untuk makanan lezat dia 0,5. Paham ya sampai sini? Lanjut berikutnya. Masuk ke proses penalaran. Masuk ke rule-rule-nya. Yang pertama, jika layanan buruk atau makanan tidak enak, maka tip murah. Oke ya, seperti kita ketahui tadi untuk layanan buruk, nilai keanggotaannya 0,135. Makanan tidak enak, enggak tahu tadi makanan tidak enak dia 0 kan. Jadi ini pakai OR, berarti kita ambil nilai maksimalnya. Antara 0,135 dan 0, yang maksimal adalah 0,135. Jadi kita ambil ini, tip murah, tadi kan ada 3 segitiga ini ya. Tip murah, tip sedang, tip mahal atau besar tadi ya. Kita ambil skornya 0,135 dari gambar layanan tadi ya. Di sini untuk makanannya kan di sini. Jadi tidak ada yang diarsir. Ini diarsir. Bagian yang kuning ini ya. Ini diterapkan pada segitiga untuk tips murah. Hasilnya ini. Kemudian, untuk menghitung tips rata-rata. Untuk tips rata-rata kan hanya ini, rule-nya hanya satu. Jika layanan baik, maka tips rata-rata. Layanan baik tadi, nilai keanggotaannya 0,411. Kita lihat di keanggotaan dari layanan ya. 0,41, sorry 0,411. Kira-kira di sini kita arsir, kemudian kita terapkan di segitiga, maaf, fungsi keanggotaan untuk tip rata-rata. Jadi skornya 0,43 kira-kira ada di sini kan. Kita tarik garis seperti ini. Kemudian untuk rule yang ketiga, jika layanan menyenangkan atau makanan lezat, maka tips tinggi. Sini ya. Layanan menyenangkan, di skornya 0,04 kali 1 ya. Untuk yang makanan lezat, nilai derajat keanggotaannya 0,5. Diambil maksimal yaitu 0,5. Ada dua ya. Untuk yang skor layanan ini, yang skor makanan. Kemudian kita tarik garis, kita arsir ya, kita tandai area di tips tinggi. Kemudian kita lakukan operasi penggabungan. Seperti ini. Ini kan ini untuk inputnya. Ini input 1 untuk layanannya, ini input 2.
Untuk makanannya, ini outputnya. Dan kita gabungkan, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya, yaitu defasifikasi. Jadi di sini kita ambil, ini pakai apa nih? Pakai weighted average ya kayaknya. Diambil tengahnya di sini. Ini 5, 15, ini 25. Dikalikan ya. 5 dikalikan tadi nilai max-nya ya. Dari 3 rule kan kita mendapatkan nilai max dari masing-masing itu. Dikalikan. Hasilnya dibagi 0, ini. Hasil dibagi ini semua. Jadi hasilnya totalnya 18. Jadi besarnya tip adalah 18%. Contoh masalah yang kedua. Masalah kontrol sistem untuk AC. Ya, AC bertugas mendistribusikan udara yang dapat menjadi hangat atau dingin dan mampu meningkatkan atau menurunkan kelembaban. AC di sini mempunyai sebuah fan atau kipas yang meniupkan atau mendinginkan atau mensirkulasi udara segar dan mempunyai sebuah pendingin. Secara umum, kipas ini akan bekerja sesuai dengan tingkat kelembaban udara atau tingkat temperatur udaranya. Untuk fungsi keanggotaan temperatur seperti ini ya. Yang pertama, cold. 0 sampai 10 ini cool. Yang garis ada kotak merahnya ini ya. Kemudian garis putus-putus tapi lebih panjang daripada yang cool tadi. Ini yang pleasant. Kemudian garis putus-putus merah ini yang warm. Dan garis yang ada tanda silangnya atau X-nya ini yang hot. Ini fungsi keanggotaan untuk temperatur. Ini fungsi keanggotaan untuk kecepatan kipasnya. Ada minimal, slow, medium, fast, dan blast. Seperti itu. Basic rule-nya. Jika temperatur, if temp is cold, then speed is minimal. Rule yang kedua, if temp is cool, then speed is slow. If temp is pleasant, then speed is medium. If temp is warm, then speed is fast. If temp is hot, then speed is blast. Ini 5 rule ya, jadi masing-masing hanya satu ini aja, tidak ada penggabungan seperti masalah tipping tadi ya. Ini sudah langsung dikasih tahu jawabannya. Jika diketahui temperatur seperti pada tabel dengan menggunakan sistem di atas tadi, hitung kecepatan fan optimalnya. Ini udah dikasih tahu jawabannya. Ya. Contoh 1 ya. Klasifikasi untuk temperatur 3. 3 di sini. Kan berarti di sini kan kira-kira. Di sini ya. Jadi kita hanya perlu menghitung apa? Cool sama cold aja ya. Untuk yang pleasant, warm, sama hot sudah pasti 0 karena dia di sini. Nggak ikut. Ini 0, 0, 0. Ini cara hitungnya sama ya. Seperti yang tadi sebelumnya. Kemudian masuk ke proses penalaran. If time is cold, then speed is minimal. Tadi hasilnya kan 0,7 ya. Dan speed minimal. Oh, ini ketutupan ini 0,7 di sini. Gambarnya terlalu ke kiri. Kemudian rule yang kedua, if time is cool, then speed is slow. Jadi hasilnya 0,23.
di sini. Ini masuk. Ini digabungkan ya. Kemudian dilakukan proses defalsifikasi menggunakan COG, hasilnya 17. Oke, materi hari ini selesai.